Mudah-mudahan ini bagian dari istiqomah kita. Istiqomah adalah maunah itu sendiri. Allah lagi memberi maunah kepada kita. Karena memang kita mengejar, kita mencari, kita komit gitu kan. Posisi kita masih berada dalam surat Al-Qari'ah, baru mulai masuk ini. Kemarin pengantar. Mufasir memberi tema pada surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11, ahwalul qiyamah wa amaratuha wa mizanul hisab fiha. Ahwal artinya huru hara. Pada mulanya yang menakutkan. Kalau orang-orang sufi mendengar berita ini, dia persis seperti berada dalam kiamat terjadi secara sesungguhnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan juga begitu nanti ada kesan ahwal, hal-hal yang menakutkan yang terjadi pada hari kiamat. Itulah ahwalul kiamat. Bagi kita bagaimana meresapi sampai ke darah daging, lalu membentuk sikap. Saat membentuk sikap karena menghayati makna lebih dalam lagi, itu dia namanya petunjuk. Iya, ahwalul qiyamah wa amaratuha. Amarat tanda-tandanya. Tanda-tandanya juga harus dipahami. Bukan nanti matahari terbit dari barat, gelap, tanda-tandanya. Nggak apa-apa, itu juga betul juga. Tanda-tandanya adalah lagi-lagi sikap. Ketika kita bersikap bahwa seolah besok kiamat, itu dia memahami tanda-tanda kiamat. Paham ya insya Allah. Amaratuha. Yang diinformasikan dalam Al-Quran oleh Allah, termasuk dalam hadis yang berseliweran itu terkait tanda-tanda kiamat, ada pengaruh apa enggak sih gitu. Mau dibilang ada pengaruh boleh, yaitu kemudian kita menjadi bergegas mempersiapkan diri menghadapinya. Kalau nggak ada pengaruh, seolah-olah informasi tanda-tanda kiamat nggak ada artinya. Bukan tanda-tanda kiamatnya itu yang tidak berpengaruh, tetapi memang kekerasan hati kita itu ya. Dalam surat yang sudah terlewatkan, surat apa ya? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka memang pada tanya tentang kiamat, tandanya, kapan terjadinya. Nabi berusaha dalam batin ingin menjawab, lalu ditegur keras oleh Allah. Apa tuh ayat berikutnya? Fima anta min zikraha. Kamu tahu apa? Kok mau berusaha menjawab, menyebutnya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Paham maksudnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dalam artian secara umum sehingga bisa diberitahu kepada orang lain. Itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi terkait dengan individu harus tahu. Harus tahu.
Maka bisikan batin bahwa udah deket kiamat, itu dia maknanya tahu. Ayo takut, bergegas. Kalau dia sholat, menambah kekhusyuannya. Kalau dia puasa, menambah kekhusyuannya. Kalau dia bersedekah, menambah. Ingat tuh, ingat. Karena nanti dibalas. Kiamat kan identik sama balasan. Kayaknya emang begitu memahami tanda-tanda kiamat. Apalagi temanya mizan. Mizan timbangan. Al-hisab. Ketika Allah menyebut kata mizan. Wawadu'al mizan. Terus apalagi mizan disebut 3 kali. Mizan timbangan. Timbangan kan simbol. Simbol apa? Simbol keseimbangan. Pertama, simbol keseimbangan antara kebaikan kita dan keburukan kita. Maksudnya simbol keseimbangan, seimbang apa enggak? Maksudnya seimbang apa enggak? Beratan mana? Gitu. Beratan kebaikan apa beratan keburukan? Fiha hisab ya. Mizanul hisab fiha, haknya kiamat. Ya, baru masuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Kiamat. Qari'ah itu sendiri artinya mengetuk. Dia mengetuk, yang mengetuk. Mengetuk apa sih? Mengetuk kesadaran. Gak ada yang bisa mengetuk kecuali kiamat. Gak kebayang. Kata mengetuk dalam artian hakiki itu kayak kita ke rumah, ketuk pintu. Qara al-bab, mengetuk tuh, ngetuk pintu. Dalam konteks lain, bukan makna fisik, makna imaterial. Seorang panitia pembangunan di depan jamaah berkata, Bapak hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengetuk hati bapak-bapak para dermawan bahwa dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan masjid sekian. Terasa itu terketuk. Qoro'ah baik dalam artian yang hakiki, fisik, dan yang non-hakiki, imaterial, maknawi, sama-sama mengingatkan. Rasa tuh, mengingatkan. Kalau qari'ah maksudnya kiamat, kiamat satu-satunya cara Allah untuk bisa mengingatkan kesadaran, boleh bandingkan dengan kematian. Kematian mengingatkan kesadaran apa tidak? Al-Quran banyak cerita. Gak usah ke Al-Quran, ke kita. Sakit pamannya nih. Oh, sakit itu udah tanda-tanda kematian, umpamanya. Mengingatkan. Oleh karena itu saya sering bilang, kiamat bisa jadi yang lagi diceritakan, akan diceritakan, yang sudah diceritakan terkait hal-hal yang menakutkannya, bisa jadi kita nggak ketemu. Ya, tapi kiamat dalam artian individu, yaitu kematian, pasti ketemu apa enggak? Tuh, gitu paham ini. Maka kemudian
tanda-tanda kematian lewat sakit, itu saja udah mengingatkan. Umpamanya nak mana tasbih nak. Nah itu mengingatkan. Kan kalau lagi sakit gitu tuh. Carinya tasbih. Gitu. Nah itu itu yang di bawah kasur belum disedekahin. Nah panggil tetangga anak yatim. Tuh itu mengetuk namanya al-qari'ah. Maka kiamat disebut al-qari'ah. Mal-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Maknanya istifham. Kenapa Allah kemukakan kok pakai istifham begini? Namanya litta'zim. Udah kebayang ta'zim? Kalau ada orang berkata, awalnya begini, morowali. Tuh. Apa sih itu morowali? Tuh. Ta'zim, ada peristiwa besar karena ada apa namanya peristiwa besar, ada pabrik besar, ada keuntungan besar, ada macam-macam ketidakadilan yang besar, kayak gitu namanya litta'zim. Wa ma adraka mal qari'ah. Kebesaran kiamat yang disebut lewat istifham menunjukkan litta'zim berlipat-lipat, berganda-ganda. Maka diulang lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Kalau mal qari'ah diposisikan sebagai istifham hakiki, yaitu bertanya, maka jawabannya nggak tahu. Itu kan jawaban, nggak tahu. Tahukah engkau? Nggak tahu. Terus ditambahin, wa ma adraka mal qari'ah. Kalau memang kamu tahu, apa yang membuatmu tahu tentang itu makna ma'adroka. Adrok yudri. Analah adri. Ada saya nggak tahu. Nah di sini pakai wa ma'adrok. Apa yang membuatmu tahu? Amat sangat tidak mungkin. Kan kebesarannya itu menjadi berlipat-lipat. Kebesaran tentang kiamat. Kalau kebesaran tentang kiamat, apanya yang besar? Ahwal. Hal-hal yang menakutkannya. Ya. Oke. Baru dirinci. Yauma yakunun nas kal farasil mabsus. Pada saat itu manusia bagaikan faros. Yang pertama dimaknai faros itu burung kecil. Kenapa disebut burung? Karena bersayap. Dari terjemahan enak. Apa itu? Anai-anai, raron, mabsus, yang bertebaran. Raron habis hujan keluar mencari cahaya. Teratur apa enggak? Enggak. Kacau balau. Tuh kayak gitu. Udah ada kesan. Baru pikiran kita menjadi tidak apa-apa. Kalau umpamanya mengimajinasikan sesuai dengan yang pernah disaksikan. Di tepi pantai ada sirine mau akan tsunami atau sudah bergoyang bumi. Tuh berhamburan. Kacau, kacau. Gunung mau meletus. Di kantor gedung tinggi ada sirene bom mau meledak. Semua keluar. Itu voltasenya
ditingkatkan sekian kali lipat sesuai besarnya kiamat yang disimbolkan, ditampilkan lewat pertanyaan mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kita apa itu ya yang sakit pusing 7 keliling, migrain ya? Apa sih ada lagi? Vertigo. Oh, vertigo. Itu meja semua pada terbalik. Tempat tidur mau terbalik. Ya, padahal nggak apa-apa. Kita pegangan kencang. Tambah kencang teriak. Itu ditingkatkan voltasenya 1000 kali lipat. Pernah baca dalam kitab tauhidnya Muhammad Abduh, kiamat itu ibarat pusing, vertigo. Cuma voltasenya ditingkatkan. Terjadi serentak, yang lagi nyupir boleh bayangkan. Yang lagi di pasar boleh bayangkan. Yang lagi di jalan raya, di mana-mana bayangkan. Itu dia. Kiamat. Dia menyederhanakan dalam rangka memahami ahwalul kiamah. Maka manusia pada saat itu bertaburan. Bertaburan diinformasikan dalam konteks suasana, keadaan. Gimana mau kabur orang lagi vertigo berat umpamanya. Watakunul jibalu, dan gunung kal nih bagaikan bulu al-manfush berterbangan. Bulu, ya ampun, gunung segede itu. Tapi coba bayangkan, ini turun di kalangan bangsa Arab. Sehari-hari mereka menyaksikan, melihat gunung betapa kokohnya, betapa beratnya. Tapi terus ceritanya watakunul jibalu kal enil manfus, pakai bahasa mereka, paham, sepaham-pahamnya. Dan gunung dimaksud gunung yang di mereka, bukan gunung kita. Gunung kita mau kecil-kecil gitu kurang lebih. Pohonan mulu, indah. Sana kan batu berat. Baru cerita mizannya nih. Amman sakulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangannya, timbangan amalnya. Amal itu barat sesuatu yang punya bobot. Karena punya bobot, maka antara satu amal dan amal yang lain bisa jadi bobotnya berbeda. Kualitasnya. Yang setengah ikhlas sama yang ikhlas, sama apa beda? Beda. Ya. Tuh, apalagi yang enggak ikhlas. Yang enggak ikhlas sudah kebayang belum kayak apa itu? Itu enggak ada bobot sama sekali. Ria itu enggak ada bobot sama sekali. Betapapun banyak dia berinfak, bersedekah 1000 kali dari yang standar, tapi dikalinya dikali 0. Jadinya berapa? Tuh gitu matematik riaknya. Dia sumbangan semen. Orang-orang 2 sak pembangunan masjid. Dia 2 kontainer. Tapi riak. Nggak ada nilai. 1000 kali. Kali berapa? Kali 0. Ada hasilnya. Tuh. Enteng. Nggak ada nilai berat. Nah, di sini sakulat, berat.
Amma man sakulat mawazinuhu, timbangannya. Timbangan banyak yang dibuang. Timbangan hu-nya kembali ke man. Man maksudnya amalnya, amaluman. Adapun orang-orang yang berat, apanya? Mawazinuhu, timbangannya. Hu kembali ke man. Man maksudnya bukan orangnya yang ditimbang, tapi amalnya. Ya, fahuwa fi isyatir radiyah. Ini majaz akli, alakohnya maf'uliyah. Maka dia akan berada di dalam kehidupan radiyah, isim fa'il. Tapi maksudnya mardiyah, isim maf'ul. Berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ridho artinya senang. Yang senang. Ada orang-orang yang memang Allah nyatakan Allah senang sama dia. Kenapa? Karena dia senang sama Allah. Senang apanya? Yang paling substansial, senang sama takdirnya. Tak dilihat takdirnya positif atau negatif, baik apa buruk, dia senang. Karena itu adalah takdir dari Allah. Itu dia yang difirmankan dalam ayatnya, radhiyallahu anhum. Allah ridho sama dia. Wa radu'an. Dan mereka itu juga ridho dengan Allah. Dengan takdirnya. Kita umumnya sama takdir baik saja. Senang. Kalau takdir buruk, Masya Allah. Walaupun tak terucapkan. Tetapi mungkin ya, dan kita bersyukur, Alhamdulillah, kita juga udah banyak, banyak perubahan, peningkatan. Jika luar biasa sakit, yang keluar Alhamdulillah. Terima kasih. Nah itu udah. Contoh konkret paling ekstrim makna ridho. Tuh lihat. Bagi Nabi. Apa ayatnya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kan surat Ad-Duha kalau nggak salah. Ada 3 cobaan berat sebelum dia diangkat jadi nabi. Lahir yatim, sesat, terus diberitahu. Yatim diberi perlindungan, miskin diberi kekayaan lewat Khadijah. Nah, terus selanjutnya dititah. Amal yatima falatakhar. Bukan cuma buat Nabi, buat kita. Ammas-sa'ila falatanhar. Sa'il, orang yang minta-minta datang ke depan rumah itu. Ya, ammas-sa'ila falatanhar. Jangan dihadik. Jangan dihadik artinya kasih. Tuh. Allah begitu mendidik bagaimana bersikap kepada yatim. Dia dikasih yatim dulu, dijadikan yatim dulu. Bagaimana bersikap kepada orang minta, dia dikasih kaya dulu. Kaya kan bersama Khadijah itu. Masaila falatanhar. Amma binikmati rabbika fahadis. Mana dia ya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarbo. Sebelumnya itu ya. Allah akan memberi kepada engkau sesuatu. Sesuatunya enggak disebut. Fatardo. Maka engkau menjadi ridho. Senang dengan pemberian itu yang enggak disebut. Cuma dia yang tahu. Ternyata digali oleh para mufassir lewat banyak hadisnya. Oh, sesuatu maksudnya otoritas untuk memberi, bisa memberi syafaat.
Nabi senang sesenang-senangnya karena rasa tanggung jawabnya terhadap Allah terkait umatnya. Maka diberi syafaat, senang apa enggak? Senang luar biasa. Itu dia tardo. Akhirnya spontan dia berkata, izan la ardo wahidan min ummati finnar. Kalau begitu saya tak ridho. Ada satu dari umatku berada di neraka. Kita dengarnya aja jadi tambah senang. Ya. Tambah senang bukan cuma rasa doang, tetapi dimunculkan dalam sikap yang membuktikan kita benar-benar umat Nabi Muhammad. Nabi yang diberikan otoritas untuk memberi syafaat. Kita kembali ke sini. Fahuwa fi isyatir radiyah, itu ridho. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang ringan timbangannya, timbangan amalnya ringan karena nggak ada nilai. Fa ummuhu hawiyah, maka ummu ibunya secara harfiah artinya tempat kembalinya. Anak-anak itu kalau berantem larinya ke ibu. Dia menelungkupkan muka mohon kasih sayang kepada ibunya di pangkuannya. Maka nyambung antara ibu dan tempat kembali. Arti lain dari ibu, ummun artinya kasih sayang. Ya. Maka Allah luar biasa ini bahasanya. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, nggak pernah berbuat baik, apalagi kufur umpamanya, nol besar kebaikannya, nggak ada nilai, maka kasih sayangnya adalah neraka hawiyah. Udah kebayang ya? Bukan disiksa, disayang oleh neraka. Ya ampun, gimana? Ada orang, kelompok, mereka sadar perbuatannya durhaka. Saya tahu, ini dilarang, ini haram. Bahkan belakangan saya baca di media sosial, saya tahu nanti saya masuk neraka. Ada yang gitu. Terus happy sekali dia dengan kedurhakaan yang dilakukan. Happy juga. Maka kesannya dia senang dengan neraka. Neraka juga senang sama dia. Neraka seolah-olah tempat kembalinya, tempat dia menumpukan kasih sayangnya. Maksudnya si neraka melimpahkan kasih sayangnya kepada orang yang durhaka macam itu. Kalau cerita-cerita orang yang membangkang luar biasa itu kan sering kita jumpai juga dalam Al-Quran ceritanya, neraka udah nggak sabar, kesal. Ini menunjukkan neraka senang. Bayangin coba. Karena sesuai dengan perilakunya. Apapun saya masuk neraka nanti saya senang. Ada nggak ya? Baik dengan ucapan atau tidak. Yang terus melampaui batas. Itu dia maknanya senang. Nggak bisa lagi dibilangin. Jangankan kita, Nabi nggak bisa. Allah juga nggak bisa. Apa kata Allah? Fabashirhum bi'adzabin alim.
Udah kasih kabar gembira saja mereka-mereka itu. Kabar gembiranya dengan azab. Susah mengungkapkan dengan kata-kata. Tapi lewat fenomena yang ada, itu cekakak cekikik sambil berdurhaka. Saya tahu nanti saya masuk neraka. Allahu Akbar ya. Kita teruskan. Mi'rab al-qari'ah mal-qari'ah. Al-qari'ah mubtada. Ma mubtada sani. Wa ma ba'dahu khobaruhu. Al-qari'ah diartikan menurut Nahwu. Bermula kalau pesan al-qari'ah. Dan apa itu qari'ah? Tuh, jadi mubtada nih, Ma. Qari'ahnya mubtada. Ini mubtada. Sim yang jatuh di awal. Sim yang jatuh di awal. Terus mal qari'ah. Maksudnya ini ma-nya. Ma-nya mubtada juga. Dari al-qari'ah sama ma sebagai mubtada yang kedua udah dipaham belum? Belum. Makanya baru mubtada. Mubtada itu D diterangkan subjek. Dan teruskan. Wa ma adraka mal qari'ah ma al-ula mubtada ma ba'daha khobar. Nah, apa-apa ya, rada susah. Kiamat. Apa itu kiamat? Itu masih mubtada. Khobarnya wa ma adraka. Ma yang ada pada ma adraka. Wa ma ba'daha khobar. Oke, kita lihatnya ke sini. Ke ayat. Ini mubtada nih. Mubtada 1. Ini mubtada 1. Ini mubtada 2. Mubtada 2. Mubtada sani. Subhanallah, kita nggak paham saja luar biasa. Apalagi paham. Karena yang kita jadikan objek belajarnya ayat Allah. Baru yang ini tadi khobar. Gitu bayangannya. Nah, khobar. Khobar. Tuh. Baru kita kembali ke sini. Ma mubtada sani wa ma ba'dahu khobar. Wa ma adraka mal qari'ah. Ma al-ula. Gitu. Udah kebayang? Saya ulangi dari awal ya, biar paham. Al-qari'ah mubtada awal. Ma mal qari'ah ma-nya itu mubtada sani. Wa ma ba'dahu yang setelahnya khobarnya. Jadi khobarnya ini qari'ah. Ya, setelahnya. Ini khobar. Nih, tadi salah ya. Itu bukan ini nih, salah. Wa ma ba'dahu. Ini dihapus. Yang betul ini khobarnya. Tuh, khobar. Baru model standar kita untuk menyerap makna ini kayak model begini. Al-baitu jamilun, kan gampang sekali. Al-baitu mubtada, jamilun khobar. Nah, kalau dalam konteks ini
Bagaimana meresapi makna hubungan antara mubtada dan khobar. Al-qari'ah, mal-qari'ah, kiamat. Apa itu? Ya kiamat. Paham. Kiamat. Apa itu dia? Terus khobarnya ya kiamat. Ada pengganti lain. Itu yang kita baca sini. Al-qari'ah mal-qari'ah. Al-qari'ah mubtada. Wama mubtada sani. Wama ba'dahu yang setelahnya, setelah mubtada sani, yaitu khobarnya, yaitu al-qari'ah ini. Wama adraka mal-qari'ah, ma al-ula mubtada. Ini ada ma lagi. Ma adraka itu ma yang pertama. Yang tadi udah selesai. Yang pertama mubtada. Wa ma ba'daha khobar. Dan setelahnya yaitu khobar. Wa ma ba'daha khobaruhu. Ini adroka khobar. Tuh, yang setelahnya. Khobar jumlah fi'liyah. Ma itu istifham kan isim. Adanya di awal jadi mubtada. Mas muka ma mubtada. Ismuka khobar. Mal insan ma mubtada. Insan khobar. Kayak begini juga di sini. Ya. Wa ma asaniya al mubtada wa khobaruha fi mahalli nasbin kali al maf'ul sani li adroka. Ini selesai. Terus ma ini mubtada mal qari'ah. Ma ini mubtada lagi. Istifham tetap dia kan isim. Maka mubtada. Ini yang lagi kita bahas. Wa khobaruha fi mahallil maf'ulis sani li adroka. Sementara al-qari'ah, mal-qari'ah. Sebentar ini. Iya. Al-qari'ah. Ini khobar. Dilihat dari ma. Tapi kalau dilihat dari adroka, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya. Itulah yang dimaksud. Wa khobaruha fi mahallil maf'ulis sani. Li adroka. Selesai ya. Yauma zaraf amiluhu takra'u. Yauma zaraf. Zaraf ada amilnya. Namanya amil zaraf. Amil itu yang menasabkan. Apa itu? Takra'u. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Enak lihat sini dulu. Tuh. Yauma ini zaraf. Fa'ilnya takra'u lagi. Yakunun nasu kal farashil mabsus. Yauma pada hari itu. Gitu. Ini nih yauma. Gitu. Di tuh zorof mana ambilnya takra'u mengetuk si kursornya ini di sini ada takra'u. Di sini ada takra'u. Mengetuk.
mengetuk. Takra'u. Siapa yang mengetuk? Al-Qari'ah. Yauma zorof. Nasab. Amilnya takra'u. Baru yauma mudhaf yakunun nas mudhafun ilaih. Oke, kembali kita ini saya hapus. Saya hapus ya. Sekedar membantu. Nah, yuk. Yauma dzaraf amilhu taqra'u. Dalla alaihil qari'ah. Yaitu qari'ah. Ya. Dalla alaihi yang ditunjuki oleh qari'ah. Dari mana datangnya taqra'u? Dari qari'ah. Kal farasil mabsus fi maudhi'in nasbin. Sementara kal farasil mabsus dinasobkan tempat nasab li'annahu khobar yakunu. Khobar yakunu. Yauma yakunun nasu kal farasi. Khobarnya jar majrur ada ka. Hanya tasbih. Iya. Wa kadzalika kal ihnil manfus. Demikian juga kal ihnil manfus. Fi maudhi'in nasbin. Dalam keadaan nasab li'annahu khobar yakunu. Fa huwa fi isyatir radiyah. Fa huwa fi isyatir radiyah alfa jawab amma. Allati fiha makna syarat. Amma mengandung makna syarat. Maka perlu jawab. Jawabnya pakai fa. Karena jumlah ismiyah. Wa huwa mubtada. Ya. Fi'i mana yang mubtada? Allati fiha makna syarat. Amma. Bab isim. Isim apa? Isim syarat. Wa fi isyah. Zaraf fi maudhi'i raf'in. Zaraf pada posisi rafa. Li'annahu khobar mubtada. Khobar mubtada. Khobar mubtada. Waradiyah ay mardi. Tuh. Majaz akli. Lakohnya maf'uliyah. Disebut isim fa'il. Dimaksud isim maf'ul. Mardi biha. Wa huwa mimma ja'a ala wazni fa'il. Wazannya fa'il. Wa yuradu bihi maf'ul. Oh, yeah. Maksudnya maf'ul. Maksudnya mardi. Iya. Selesai. Al-balaghah. Aspek balaghah. Wa ma adraka mal qari'ah al-istifham lit tafkhim. Tafkhim sama dengan ta'zim. Ta'zim. Paham itu? Tafkhim. Begini. Bahasa halus itu punya hierarki. Hierarki. Terutama bahasa resmi. Bahasa resmi. Saya beri contoh. Kalau manggil kepada raja, itu bahasanya jalalah. Jalalatul Malik. Al-Malik. Iya. Itu hierarki bahasa. Jangan sembarangan. Orang biasa dipanggil jalalah. Kalau kita hadrah umum. Hadratul Ustaz. Gitu. Nah terus di bawahnya ini putra mahkota. Putra mahkota itu fakhamah. Iya, fakhamah. Bentar mana ini fakhamat. Ini presiden. Fakhamatur rais. Fakhamatur rais. Mana rais ini?
Ini ada Raisah. Ini Raisah. Itu jadi, nah, itu ini dia. Rais. Ini Fakhomah. Kalau putra mahkota itu sini aja, nggak banyak-banyak jadi. Sumuwu. Sumuwu. Artinya sama. Sumuwu. Putra mahkota bahasa Arabnya waliyil ahdi. Waliyil ahdi. Tuh, ini nggak boleh salah. Salah jadi celak. Ya. Nanti menteri apa gitu. Sini aja. Tuh, Jalalatul Malik. Sumu walil ahdi. Sumuwu walil ahdi. Yang kami muliakan. Gitu. Sama artinya yang kami muliakan. Tapi ketika diarabkan berbeda. Jalalah buat raja, sumu buat putra mahkota, presiden fakhamatur rais. Ya, bahasa Inggrisnya Pak Edi lebih tahu. Bu Tati. Apa Pak bahasa Inggrisnya Pak? Excellent gitu Pak. Itu. Ya, terus menteri ada lagi. DPR ada lagi. Safir ada lagi. Baru orang yang dihormati karena ilmunya, itu fadilah. Fadilatu al-mudir, mudir rektor. Iya. Nah, ini dari sini tafkhim. Namanya ta'zim. Ini saya hapus saja. Insyaallah sudah terbayang ya. Itu istifham lit tafkhim. Yang kedua, lit tahwil. Tafkhim sama tahwil. Kan yang mas'ul anhu-nya itu qari'ah. Pakai ma-nya istifham, istifhamnya lit tafkhim, maknanya besar. Perkara besar. Bukan cuma besar, itu istifham menunjukkan mengandung makna tahwil, menakutkan. Tadi ada ahwal, menakutkan. Wa kadzalika wa ma adraka ma hiya. Ini di sini kayaknya. Wa ma adraka ma hiya. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Wudi az-zahir maudi ad-dhamir lit takhwif wal irhab. Paham maksudnya? Nih, kembali ke sini. Al-qari'ah. Seharusnya di sini ma huwa. Cukup pakai dhamir atau mahia maksudnya. Mahia, dhamir. Tapi terus ini tempat dhamir ditempati sama isim zahir. Tuh itu maksudnya. Kayak begitu ini. Nahu. Balaghah. Al-qari'ah mal-qari'ah. Udi'a wad'u zahir boleh. Wad'u zahiri maudi'ad dhamir. Untuk apa? Lit takhwif. Menakutkan. Wal irhab sama menakutkan. Wal aslu ayyuqala. Oh iya ini dia. Asalnya al-qari'ah mahiyah. Yauma yakunun nas kal farasil mabsus tasbih mursal mujmal. Mursal karena ada adat. Mujmal tak disebut wajhus syabah. Itu lebih tinggi ketimbang mufassal disebut wajhus syabah. Kal farasil mabsus bagaikan raron anak-anak yang bertebaran. Iya. Zukra fil ada tasbih huzifa wajhus syabah. Wa huwa fil kasrah wal intishar. Kalau mau dimunculkan bagaikan raron bertebaran dalam segi banyak dan berhamburan. Wa dha'fi seperti raron dalam segi lemah. Boleh juga. Wal hawan hina.
Ada gunanya nggak raron itu? Paling-paling buat kasih ikan umpamanya. Nah, tuh. Allah menyerupakan manusia pada saat kiamat dengan raron itu penghinaan. Hinanya manusia. Tapi yang menarik ya, sebelum berakhir ini sama Pak Jamal, apa orang yang beriman kayak begitu juga? Tuh gitu. Ya. Maka jawabannya kalau itu adalah kepusingan, kesemrautan, ketidakmenentuan, kan gambaran kesemrautan pikiran mereka saat di dunia. Ketidakmenentuan, nggak punya pendirian, nggak punya sikap waktu hidup di dunia. Orang beriman loh nggak begitu. Teratur hidupnya. Ntar zuhur azan pada ke masjid. Teratur. Terus habis sholat dia berzikir. Habis assalamualaikum selesai berzikir, salam-salaman. Teratur apa enggak? Oh, ini dihina-hina orang salam. Padahal simbol keteraturan. Hinain apaan itu? Bid'ah lah, bid'ah, bid'ah. Tuh, lihat itu. Dalam dunia politik yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kepada ajaran Allah, teratur. Teraturnya gimana? Kalau hak ya bilang hak, kalau batil ya bilang batil. Kan itu jelas sekali. Lihat mereka yang kadang hak, kadang batil. Kadang halal, kadang haram. Antara satu yang lain, satu sama lain beda. Itu udah menggambarkan kalfaros. Ya betul tidak? Kadang di media sosial itu, jejak digital direkam. Ya betul tidak? Apalagi terkait dana haji. Yang satu bilang dana haji masih ada, ya, dana haji abadi, dana ada masih, enggak dipakai. Yang satu bilang udah dipakai sesuai dengan fatwa Majelis Ulama, saya udah nanda tanganin. Raron apa bukan? Ada tabrakan. Nah, oleh karena itu pertanyaan mendasar tadi, orang-orang beriman yang soleh pada tabrakan enggak? Enggak merasakan goncangan. Enggak. Ya, mudah-mudahan. Ya. Terus sampai di mana itu? Ini dia. Kal ihnil manfus. Ini. Wadawal wa misluhu, dan sama dengannya yaitu kal ihni al manfus. Ini bulu manfus berterbangan. Aifit tatoyuriha. Tatoyur artinya berterbangan. Berterbangan dalam artian fisik, kita pasang petasan di atas helikopter, maka kemudian itu kertasnya berterbangan, itu artian fisik. Ada artian yang non fisik. Tatoyur sama dengan kata toir, pesawat terbang. Ada kepercayaan di kalangan Arab jahiliyah dan terus meretas kemudian ke kita juga begitu, namanya tatoyur. Tatoyur itu semacam keyakinan bahwa kalau mau bepergian, contohnya bepergian mau apa saja, kita sebaiknya keluar berdagang ke utara apa ke selatan, ke timur apa ke barat. Udah, keyakinan mereka pada waktu itu ambil burung sampai depan pintu, lempar burung, terbangnya kemana? Itu dia ngikut. Berpedoman pada burung, maka namanya tatoyur. Ya, di sini kal ihnil manfus aifi tatoyurihim, beterbangannya.
Kita juga begitu dalam sikap hidup. Percaya pada dukun. Mau resepsi. Jangan hari Kamis. Apalagi hari Jumat. Jangan. Itu masuk kategori tatoyur. Salah satu bentuk keyakinan, kepercayaan terhadap dukun lah itu. Mau pergian. Jangan hari Jumat. Mau naik pohon durian jangan hari Jumat. Terjatuh. Lah hari Minggu juga jatuh. Nggak pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nama tatoyur. Wa khifati tanasuriha. Ini fisik. Khifah ringan. Tanasuriha bertebarannya. Ayat lain bagaikan debu. Habaan mansura. Gunung yang luar biasa kokohnya, Allah ingin menunjukkan pada hari kiamat Allah lebih besar. Gunung aja dibikin terbang-terbangan. Kal haba, bagaikan debu. Di meja ada debu, ditiup. Tiupnya jangan pakai mulut. Kencang itu mau pakai kompresor. Itu kayak begitu gunung pada hari kiamat. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, timbangan amalnya, fahuwa fi 'ishah. Dia berada dalam kehidupan yang senang, menyenangkan. Ya, kehidupan yang menyenangkan, tak lain surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Neraka hawiyah. Bainahuma muqabalah. Ada muqabalah. Yang pertama sakulat sama khofat. Yang kedua isyah rodiyah sama hawiyah. Ummuhu hawiyah. Muqabalah. Ya, dua kata berlawanan. Fi isyatir radiyah majaz akli. Idza urida birradiyah ismul fa'il. Ai radin biha sahibuha. Isyah radiyah majaz akli. Idza urida apabila dikehendaki birradiyah dimaksudkan birradiyah itu isim fa'il. Ai radin biha sahibuha. Yaitu ridho si pemiliknya, pemilik kehidupan. Wa amma man saqulat, adapun yang berat. Wa amma man khaffat, adapun yang ringan, fihima ihtibak. Ihtibak itu salah satu bentuk dari muqabalah atau muqabalah, satu lagi tibak. Ya. Wa huwa ayyuhzaf fi kulli nazirin ma asbatahu fil akhirah. Yaitu ihtibak nih. Membuang lawannya yang telah ditetapkan di belakang. Nih lihat. Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Pada amma man saqulat fahuwa fi 'isyah. Pada amma man khaffat fa ummuhu hawiyah. Pada yang pertama fi 'isyatir radiyah ada yang dibuang yaitu ummuhul jannah. Wa dzukira fiha 'isyatir radiyah wa huzifa minas saniyah fa huwa fi 'isyatin sakhitah. Aduh. Mau paham apa enggak sih? Kalau mau paham, di ayatnya enak gampang. Ntar saya hapusnya. Namanya ihtibak. Amma man saqulat
mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Ini dibuang. Dibuang. Melihat fa ummuhu, dibuang. Seharusnya fa ummuhul jannah. Fa ummuhul jannah. Sebab di sininya fa ummuhu hawiyah. Wa man khaffat fa ummuhu hawiyah. Tuh jadinya sinkron. Muqabalah. Tapi tidak seperti itu. Fa huwa fi isyatir radiyah. Di sini fa ummul jannah. Kalau di sini fa huwa fi isyatir radiyah, maka di sini yang dibuang fa ummuhul hawiyah, bukan ini. Bukan ini. Apa tadi di sini ya? Saya ngutip dulu. Isyatir radiyah. Nih. Wa huzifa minasani fa huwa fi isyatin sakhitah. Ini saya. Radiyah lawannya sakhitah. Kan di sini fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu, maka seharusnya fahuwa fi isyatin sakhitoh, karena di sini fahuwa fi isyatin radiyah. Ini sakhitoh. Seharusnya. Tapi nyatanya tidak, dibolak-balik oleh Al-Qur'an. Bagian dari keindahan ilmu badi namanya ihtibak. Udah kita kembalikan ke asalnya. Tuh fa ummuhu hawiyah. Ya, ini fi isyatir radiyah. Harusnya fa ummuhul jannah. Baru muqabalah fa ummuhu hawiyah. Kalau memang apa adanya yaitu isyatir radiyah, maka ini yang diganti. Isyah sakhitah, penuh murka. Itu saja. Ya. Wa dzukira fa ummuhu hawiyah. Tahu-tahu disebut ummuhu hawiyah. Al-qari'ah radiyah, hawiyah, mahiyah, hamiyah, sajak, murosok, indah, murosok. Polanya sama. Qari'ah, dari sini. Hawiyah, sama polanya. Qari'ah, radiyah, hawiyah, mahiyah, hamiyah. Itu indah sekali. Indah. Kan ada yang samanya cuma akhirnya saja. Kalau sama akhir dan pola namanya murosok. Ya, al-mufradat. Ya. Al-qari'ah min asma'i yaumil qiyamah. Hari kiamat namanya banyak. Nama-nama yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an terkait kiamat itu sesuai dengan pesan. Umpamanya qiyamah dari qoma, pasti berdiri. Maksudnya pasti berdiri, pasti ada. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Sa'ah. Sa'ah kan artinya saat, cepat, tiba-tiba. Ketika mereka bertanya karena mencemooh, nggak ada kiamat. Kapan kiamat? Lama banget, belum jadi-jadi. Maka bahasa Al-Qur'annya sa'ah. Tuh. Dalam konteks ini qari'ah. Nanti at-tariq yang memahami bahwa tariq itu juga kiamat. Belum lagi yang lain. Kayak begitu spesifikasi bahasa Al-Qur'an yang tak dimiliki oleh bahasa yang lain. Al-qari'ah min asma'i yaumil qiyamah sumiyat bidzalika li'annahu taqra'ul qulub. Disebut qari'ah hari kiamat karena taqra'u mengetuk hati. Wal asma' pendengaran.
Apanya yang mengetuk bi ahwaliha? Dengan kedahsyatannya, menakutkannya. Padahal belum terjadi. Belum terjadi saja, sejatinya harus mengetuk. Yaitu tentang beritanya. Kenapa baru berita saja mengetuk? Beritanya amat sangat benar. Datang dari yang maha benar. Tuh, bi ahwaliha. Berita menakutkannya. Kalau ahwaliha dalam artian yang sebenarnya kan belum. Iya. Wa afza'iha, sama mengagetkan. Asyadidah. Ada gempa aja kaget. Apalagi kiamat. Minal qar'i, mengetuknya kaget. Ad-darab bisyiddah, yaitu memukul dengan keras. Pak Ibu lagi di pasar, nonton, ngeliatin, milih-milih barang yang mau dibeli. Tiba-tiba dari belakang ada yang mukul. Cuker. Kaget apa enggak? Kaget. Marah apa enggak? Marah. Karena kaget. Walaupun yang mukul itu temen lagi ngagetin. Nah, jadinya kesel. Itu mah enggak seberapa. Gitu kan. Ya, wa ma adraka mal qari'ah ma a'lamaka. Adraka nanti ma a'lamaka. Semua ma adraka dalam Al-Qur'an a'lam. Apa yang membuat kamu tahu? Kayak dalam surat Abasa, wa ma yudrika, fi'il mudhari'nya. La'allahu yazakka, wa ma yudrika. Nabi beralih dari Abdullah bin Ummi Maktum karena ada tamu tokoh-tokoh Quraisy. Dalam hati, di mana Allah tahu, berharap tokoh Quraisy ini menerima dakwahnya. Dengan harapan, kalau si tokoh menerima, berapa banyak orang di belakangnya juga pasti ikut menerima. Logik. Bagaimana itu satu pesantren bersama guru dan santrinya ikut satu pilihan tertentu, kan kiainya dulu yang dijejelin dulu. Jejelin sama amplop gitu kurang lebih. Santri emang ikut, suruh main robana ke gereja, main apa enggak? Ikut. Suruh membaur, nyanyi-nyanyi, ikut enggak? Ikut. Enggak mungkin kiainya bakal nongol. Enggak mungkin kemauan mereka sendiri. Akhirnya ambisi Nabi yang terlihat oleh Allah walaupun masih dalam hati, dalam surat Abasa ditegur keras oleh Allah. Pertama Abasa, wa tawalla anja'ahul a'ma. Terus wa ma yudrika, apa yang membuat kamu tahu bahwa mereka akan menerima dakwahmu? Lalu setelah itu pengikut mereka di belakang juga akan menerima dakwah. Apa yang membuat itu wa ma yudrika? Padahal justru Abdullah bin Ummi Maktum la'allahu yazakka, justru dia sebenarnya pertama udah pasti menerima karena udah iman, dan yang kedua dia minta belajar dalam rangka untuk membersihkan dirinya dari kemusyrikan. Itu udah pasti. Ngapa cari yang nggak pasti? Gitu. Nah, banyak pelajaran yang harus dipetik dari situ buat kita. Kembali ke sini. Wa ma adraka mal qari'ah ma a'lamaka wa huwa ziyadatu tahwil laha. Sebenarnya istifham pertama al-qari'ah mal qari'ah sudah tahwil, tapi ditambahin lagi tahwil berlipat ganda jadi. Kal farasil mabsus. Faras anai-anai berterbangan. Ai kal faras al-muntashir al-mutafarriq fil kasrah wal intisar. Artinya bagaikan raron anai-anai yang bertebaran, berhamburan, berpecah belah karena saking banyaknya, fil kasrah wal intishar.
Wadzillah wal ittirab. Zillah hina. Hinanya raron. Ittirab, kacau. Ada satu sama lain bertabrakan, sayapnya lepas, jatuh ke bawah, disapu, masuk ke bak sampah. Itu gitu. Manusia yang enggak beriman. Ya, masuk bak sampah kayak gitu raron. Perumpamaan Allah yang bikin. Yamuju ba'duhum fi ba'lil hairah. Yamuju bergejolak. Dari kata mauj, mauj bergelombang. Gelombang kekacauan. Ya. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan yang tak beriman. Saat di dunia, itu kayak begitu. Nggak usah nunggu kiamat. Kayak begitu. Luar biasa mengatur strategi. Mengatur skenario. Kacau apa enggak? Akhirnya diungkap juga. Ya, walaupun mereka masih ngatur. Kacau pikiran. Kalau ngelihat lahirnya mah wah mobilnya mewah, rumahnya mewah, duitnya banyak, bingung naroknya. Kan yang dilihat bukan itu. Iya, kembali mauj itu bergelombang ya. Satu sama lain. Kenapa? Lil hairah. Hairah artinya bimbang. Bimbang. Kayak apa bimbangnya mereka yang berhadapan sama hukum. Walaupun kemudian bisa jadi itu cuma sinetron umpamanya. Nanti berhadapan dengan kebingungan sebenarnya. Iya. Kalau pada kiamat nggak ketemu, maka pada mahsyar kebangkitan. Oh, luar biasa. Gemetarnya menghadapi keputusan hukum dari Allah. Ya, ila ayat mulil hisab. Sampai kapan itu? Sampai hari hisab. Kiamat mati. Terus nanti dibangkitkan. Baru ada hisab. Antara kiamat sama dibangkitkan, itu durasinya 40 tahun. Lama. 40 tahun dimaksud juga bukan 40 tahun dunia. Itu kan udah bukan dunia lagi. 40 tahun akhirat. Satu hari di sana, dunia sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Itu antara kiamat sama kebangkitan. Bagaimana kalau nanti udah masuk neraka? Apa itu di dalam surat An-Naba? Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Ahqaba dari hakbun. Hakbun artinya milenium. Satuan waktu yang paling tinggi. 1000. 1000-nya 1000 sana. Kalau ahqaba beribu-ribu tahun. 1000 tahun sana. Tinggal di neraka. Apa makna gampangnya? Abadi. Abadi. Nah, kita kembali ke sini. Ila ayyud au ini sampai mereka dipanggil lil hisab. Wal faras ta'ir ma'ruf. Ta'ir bukan burung. Sesuatu yang terbang, yang dikenal. Ahmak yang bodoh. Ahmak bodoh. Terbang-terbang tapi nggak punya tujuan. Tuh kayak raron di lampu itu. Iya, ahmak. Yatahafat ala nar. Yatafafat menyentuh. Kacau tahafat. Itu api. Itu kan bodoh itu. Padahal berbahaya. Watakunul jibal kalahnil manfus. Sementara gunung-gunung bagaikan bulu al-manfus yang manfus ditiup berterbangan. Kasuf, suf itu bulu. Al-manduf, manduf yang berterbangan. Fi khiffah, fi khiffati sayriha. Berterbangannya melayang, pelan, ya, khiffah ringan. Wa tabaddudiha. Tabaddud
terbelah-belah. Hatta tastawiya ma'al ardi. Akhirnya karena gunung dicabut berterbangan, maka bumi rata. Kayak kita masuk aula pameran, besar, luas kayak begitu bumi. Ya, kan gunungnya udah dicabut. Sakulat mawazinuhu bi an rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi. Berat timbangannya maksudnya yaitu timbangan bejana kebaikannya mengalahkan keburukannya. Fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Zati ridho, yang diridhoi, au mardiyah, sama mardiyah diridhoi. Li sahibiha, bagi yang punya, diridhoi oleh yang punya. Yang punya apa? Kehidupan. Di mana? Di surga. Khaffat mawazinuhu, ringan timbangannya, bi an rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Timbangan keburukannya mengalahkan timbangan kebaikan. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah di neraka hawiyah. Fa maskanuhu, itu tempat tinggal. Au ma'wahu, sama tempat kembali. Alladzi ya'wi ila nari jahannam, yaitu di mana dia pulang atau pergi ke neraka jahanam. Mahiyah, mahiyan nar. Mahiyah itu haknya lisaktah namanya. Mahiyah. Tadinya mahiyah doang, mahiyah. Maksudnya apa? Hiya itu an-nar. Mahiyah jawabnya an-nar. Jadi mahiyah artinya nar. Waha hiya, ini lisakti. Sakat sukut, diam, berhenti. Tasbutu wasola, bentar ini. Waha hiya lisakti. Ha hiya, ditambahin ha jadi ha hiya. Ma hiya. Udah. Bentar ya, saya perjelas sedikit. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka mahiyah. Yang ini nih yang lagi mau diterangkan. Mahiyah. Tadinya mahiyah. Tadinya mahiyah. Terus disambung sama hak. Haknya lisaktah, berhenti. Mahiyah. Dan hiya dimaksud an-nar. Mahiyan nar. Wahahiyya lisakat, itu maksudnya. Tasbutu waslan. Wawakfan. Kalau bacanya wasol, mahiyah tetap ada. Kalau berhenti juga tetap ada. Itu maksudnya tasbutu. Si hak itu hak sakat, baik saat membacanya di wasol atau di wakaf. Wa ma adraka mahiyah, ada berhenti. Terus kalau disambung dengan ayat berikutnya tetap juga ada. Wal hawiyah min asma'i jahannam. Hawiyah salah satu nama jahannam. Nar hamiyah. Nar api. Hamiyah yang panas. Aihiya nar syadidatul hararah. Api yang sangat panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini dulu. Pak Jamal. Ayo, ada yang mau tanya silahkan. Barangkali kita masuk tafsir nanti ini di sini nih. Tafsir wal bayan. Jadi sampai nahu, balaghah, mufradat ya. Terus ya ada tafsir sepintas-sepintas. Bu Raisa mau nanya ya, itu belum dibuka. Mikrofonnya belum dibuka.
Bu Helwani mana? Bu Helwani lagi nggak ada nih. Ayo. Ada Bu Ika, Bu Opi, Bu Syarifah, Bu Tati. Tuh. Udah pada siap. Mau kiamat. Ini lagi belanja. Belanja bekal buat kiamat. Itu kurang lebih. Mau lebaran aja pada belanja. Buat sebulan. Buat 2 bulan. Lah, kiamat buat selama-lamanya. Kurang lebih gitu. Iya. Pajamannya udah nggak ada nih. Iya, Ustaz. Iya, lagi itu dia. Ada urusan. Ya, belum Ustaz. Tadi saya Silahkan. sempat tanya lupa Ustaz Hah? tentang dolan pahada. Ustaz ya. Iya. Iya. Terus kemudian kalau nggak salah itu dolan itu bukan sesat ya Ustaz, tapi bingung gitu Ustaz ya. Iya, bingung. Bingung. Iya. Terus kenapa? Ibu pernah bingung? Sering. Kayak gini kayak tadi mahiyahu, asalnya mahiyahu gitu Ustaz ya asalnya. Nggak pakai hu. Enggak. Jadi Saja sukun. Mahiyah. mahiyah. Kalau kita baca wasal tetap mahiyah. Benar, tadi begitu. Tuh, waslan wa waqfan. Masih anget. Tetap haknya ada. Iya. Wa atau kama hiyah narun hamiyah. Iya, Tetap. jangan hiyahu, jadi salah Iya. lagi. Oh gitu. Iya, Jadi meskipun bacanya wasal tetap haknya itu ada. benar. Iya. Adrek. Udah dah, tinggal bayangin wasolnya begini. Iya. Iya. Ya Ustaz, makasih. Sama-sama. Ustaz, tadi yang ini, yang ayat 9 tuh yang fa'umuhu. Umuhu di sini tadi itu umu ibu di sini ya? Yang ditanya umuhu. Umunya. Hah? Umunya Ustaz. Enggak, kalau itu mah haknya bukan hak sakat, bukan. Hak domir. Amma man sakulat mawazinuhu. Ini dia. Khafat mawazinuhu fa ummuhu. Hu-nya domir. Oh iya. Iya. Hu-nya domir. Jadi terjemahannya? Maka tempat kembalinya domir tuh. Hu-nya kemana? Kembalinya ke man. Iya. Tempat kembalinya siapa? Kembalinya orang. Orang yang mana? Yang ringan timbangannya. Ringan timbangan kembalinya. Timbangan amalnya. Kemana kembalinya? Hawiyah. Hawiyah nama neraka. Neraka hawiyah. Ulang lagi Ustaz, hak sakat itu untuk apa ya Ustaz? Sakat. Kalau Hak sudut pandang balaghah, yaitu saja. Saja aja. Keindahan. Iya. Ya. Indah. Ya, makasih Ustaz. Iya. Maksudnya Bu Tati tadi. Iya. Iya. Itu diartikan dengan ibu. Di mana seorang anak kecil kalau yang sedang bersedih hati atau apa, dia lari lagi ke ibunya. Iya. Jadi memang kembali maksud digambarkan tadi Pak Ustadz menggambarkan bahwa ummu itu ibu. Itu yang Bu Tati tangkap tadi. Ya itu. Ya Pak Edi, betul itu yang saya maksudkan tadi, saya kurang ini. Iya. Kenapa dikaitkan dengan ibu gitu. Tapi digambarkan sebagai ibu di mana lari kepada ibu. Memang arti sesungguhnya kembali Pak Ustadz ya. Itu luar biasa kedalaman maknanya ya.
Oleh karena itu, ummun, ini saya gedein dulu. Ummun artinya bukan ibu. Oh, jadi Pada mulanya, oh gitu. bukan ibu. Tapi tadi penggambarannya sebagai ibu, saya pikir dari Makanya ini umum. lagi mau dicoba telusuri. Ummun artinya kasih sayang. Umum sendiri kasih sayang. Kasih sayang. Itu ummun. Kasih sayang. Dalam keluarga antara bapak dan ibu, mana yang banyak kasih sayangnya? Ibu. Ya. Maka ummun diartikan ibu. Kenapa? Karena dia lebih banyak kasih sayangnya. Karena banyak kasih sayangnya, harus banyak dihormati. Ketimbang si bapak. Siapa yang harus aku muliakan? Ada orang tanya. Jawab Nabi, ibumu. Tanya lagi ibumu. Ibumu. Memberikan informasi, ibu lebih banyak kasih sayangnya. Dan artinya ibu, ummun adalah kasih sayang. Terus ditambah tak marbutoh. Sama dengan apa? Ummah. Umat Islam. Ummah. Ummah artinya kelompok. Kelompok yang diikat oleh kasih sayang. Jadi ummah. Oke. Makhluk bukan cuma manusia, binatang pun ada yang berkelompok karena kasih sayang. Maka itu pun disebut ummah. Burung disebut umam, amsalukum. Kalau yang disebut dalam Al-Quran burung bukan berarti cuma burung. Ada kerbau, ada sapi. Di sisi sana yang musuhnya itu ada singa, berkelompok apa enggak? Sesama mereka sayang. Maka mereka juga disebut ummah. Jamaknya umam. Umam amsalukum dalam Al-Quran. Amsalukum. Tuh, umamun amsalukum. Wala ta'ir yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Berikutnya, ummun ibu. Ibu induk. Ada? Induk. Emang benar induk. Anak keluar dari ibu. Induk ayam mama. Itu ummun. Bukan itu yang hendak disampaikan dalam artian biologis. Tapi dalam artian yang non-biologis, maka Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Kayak apa itu? Al-Quran banyak isi cerita, berita gaib, amal baik, amal buruk. Itu kan Allah ceritakan, intinya adalah ketauhidan. Inti ketauhidan Al-Quran adanya di Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Ummu awalnya kasih sayang. Normal itu positif maknanya. Memberikan kasih sayang. Kalau haus, maka dia minta ke si ibu. Kalau lapar, itu minta. Tuh, terasa kasih sayang. Kasih sayang dari naluriah manusia itu kepada yang positif. Paham maksudnya? Ada kecenderungan ke yang positif. Tetapi ada manusia-manusia durjana yang kecenderungan kehidupan sifat-sifatnya kepada yang negatif. Udah yang negatif itu juga karena dia senang ke situ disebut ibu.
yang mengakibatkan kembalinya ke neraka, maka neraka bagi dia adalah ibu. Fa ummuhu hawiyah. Emang dia mah ibunya senangnya di neraka, senang, sayangnya, senangnya. Tinggi sekali ungkapan Al-Quran itu. Maka menjadi sejalan dengan firman-Nya yang tadi dibacakan, udah yang kayak begitu mah kasih kabar gembira saja dengan azab yang pedih. Itu kabar gembira. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Emang senangnya di situ bahasa kita gitu. Dan nggak usah dibilangin. Tuh lihat anak-anak senangnya main di becekan. Bilangin nggak mau, marah. Emang senangnya begitu. Itu ibunya itu. Bahkan dalam hadis Nabi sudah wanti-wanti. Kalau bayi lahir azanin, komatin. Muncul emang kenapa? Kai la yadurruhu ummus sibyan. Agar dia tidak dicelakakan oleh ibunya anak-anak. Ummu juga. Apa ibunya anak-anak? Mainan. Dari kecil main gundu mulu. Gak pernah diajarin ngaji. Seneng nggak sama gundu? Seneng. Sayang nggak sama gundu? Sayang. Tidur aja bawa gundu. Mau gundu kayak, mau layangan kayak, mau apa kayak, mancing kayak, apa saja. Apalagi kalau dari kecil main lotre mulu. Seneng main lotre. Maka muncul bahasa kita, dia memang senengnya itu. Seneng bahasa Al-Qurannya umum. Ada ibunya itu. Itu yang dimaksud kai la yadurruhu ummus sibyan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Ustaz, boleh satu lagi nggak Ustaz? Boleh. Kalau ada makna lain nggak Ustaz dari umam gitu Ustaz? Kadang-kadang kita dengan orang namanya umam gitu Ustaz. Umam. Saya pernah ada orang namanya umam gitu. Kalau di sini kan jamak dari umat ya, Ustaz, ummah. Iya. 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 Nggak ada makna lain Ustaz. Ya udah, nggak tanya aja orang itu. Ngapain nanya ke saya? Yang habis makan duren ya, elah sok banget. Luar biasa ini punya malaikat ini. Ada yang bisikin. Umam, ya. Kalau nama orang ada kalanya umam, khotibul umam. Nah, ini kesini nih umun ya. Terus jamaknya ummahat, ibu. Ya. Terus ada lagi jamaknya apa tuh? A'immah. A'immah artinya imam. Dari ummah. Umun ummah sama. Maka ayatnya berbunyi kuntum ghaira ummah. Ini artinya umat. Bacaan Sunni begini. Kalian adalah sebaik-baik umat, kelompok orang Islam, karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi kalau Quran Syiah, kuntum khaira a'immah. Bacanya bukan ummah, a'immah, yang artinya imam. Itu maksud ibu. Adapun kalau umpamanya yang ibu katakan itu ini umam ya dari ummah, kelompok umam. Ada lagi yang namanya bukan umam, humam. Humam
Humam Munzir. Ada Ustadz Humam Munzir, bukan umam. Kalau ini dari himmah. Himmah. Himmah semangat. Jamaknya humam. Orang banyak punya semangat. Itu aja. Ibu punya anak, tinggal pilih mau humam apa umam. Ada orang banyaknya umam. Ya, umam juga ada. Khatib, dosen saya khatibul umam. Ada Saiful Umam. Iya, ya pakai apa namanya? Hamzah, bukan pakai H. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya. Ya Ustaz. Mudah-mudahan terus diberikan semangat istiqomah. Kita sudahi dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Pamit. Ya. Pak Jamalnya nggak ada ya? Ya keluar sendiri-sendiri aja kayaknya. Ya baik. Tadi Pak Edi, selalu. Pak Edi bau durian nih sampai sini. ya nih. Jatuh banyak. Ustaz. Selesai Ustaz. Ya. Sampai. Terima kasih semuanya. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Pamit ya.